なにも好きだ。ダメ。Kepadanya sembunyi-sembunyi di tempat yang sepi, dan mereka cuma berdua juga. Mereka ketahuan dong, sehingga mereka mendapatkan nasihat habis-habisan dari guru. Yo mereka bare, teng beriki admin akan merangkum anime Boku no Kokoro yang banyak kalian minta. Ya admin juga sih yang ingin ngerangkumnya. Anime ini menceritakan seorang cowok yang bernama Ichikawa. Dia adalah anak laki-laki yang mungkin terlihat seperti anak SMP lainnya. Tetapi Ichikawa sebenarnya seorang cindebu akut yang di dalam hatinya berimajinasi menjadi seorang pembunuh. Ia berfantasi nih membunuh Ana Yamada, gadis tercantik, murah senyum, kasta tertinggi di sekolahannya. Namun hari demi hari ia mengamati Yamada dan ia menyadari ternyata Yamada tidak seperti yang ia pikirkan. Dan inilah anime komedi romance anak suram X gadis cantik yang akan membuat kalian cengar-cengir sendiri nih. Dan langsung aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu mari kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kebiasaan. Subscribe re. Kisah 1. Cerita berfokus ke seorang anak SMP pendiam dan juga seorang pengidap cindebu atau kata lain wibu, di mana ia menghayal menjadi seorang psikopat dan ia juga ingin membunuh cewek paling cantik di kelasnya yang bernama Ana Yamada. Kita panggil saja Yamada. Ya meskipun di anime sebelah itu namanya laki-laki sih. Terungkap Yamada adalah seorang model majalah. Lalu Ichikawa ingin membuatnya menjadi kesakitan gitu. Tapi itu cuma khayalannya re. Dasar wibu. Dan inilah anime Boku no Kokoro no Yabayatsu. Dan kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah bahaya di hatiku. Atama ga okashi. Kemudian saat istirahat, Ichikawa pergi ke perpustakaan sebab ia suka menyendiri nih. Namun di sana ia malah bertemu dengan Yamada yang sedang makan onigiri. Jir ngomong apa lu sat? Lah kok malah bersyukur nih anak. Lalu Ichikawa dibuat kaget nih karena porsi makan Yamada sangat besar. Padahal ia sudah makan onigiri loh. Kemudian kita diperlihatkan Yamada yang mengerjakan tugas presentasinya. Namun ia tak sengaja membuat kesalahan nih, sehingga ia sekarang membutuhkan sebuah pemotong atau karter. Di belakang Ichikawa yang menyadari itu pun ingin meminjaminya. Lalu Ichikawa dibuat salting nih karena ia mendapatkan ucapan terima kasih dari Yamada. Kupesing. Kemudian waktu bel berbunyi, namun di situ Carter milik Ichikawa dibawa oleh Yamada dong. Oi. Namun saat ia akan menyusulnya, ia kembali lagi, tapi bukan mengembalikan, malahan menyuruh Ichikawa membuang sampahnya dong. Lalu kita berpindah ke keesokan harinya. Carter Ichikawa masih dibawa oleh Yamada nih. Namun saat sampai di kelas, ternyata karternya sudah berada di atas mejanya. Kemudian Ichikawa menyadari kalau tugas presentasinya yang kemarin Yamada buat itu dibuat lagi oleh Moeko dengan alasan berantakan. Yang membuat Ichikawa sadar saat presentasi wajah Yamada seperti kecewa. Kemudian saat Ichikawa berpresentasi, ia melihat Yamada yang menangis nih di bangku. Sontaklah ia menganggap karena kejadian tadi. Namun tiba-tiba Ichikawa melakukan hal yang tak terduga. Dan ngapain lu anjir? Ya nggak tahu, gue kesurupan. Lah anjir. Kemudian kita melompat saat jam kos. Di depan para cewek-cewek sedang bercanda satu sama lain nih. Tapi di belakang para cowok-cowok menggosipi gadis cantik itu dong. Dan mereka berhayal bisa berpacaran dengan Yamada dan berharap mempunyai FWB seperti Yamada. FWB itu apa bang? Teman tapi mesra re. Di depan Ichikawa mendengar perkataan mereka. Tapi ada satu bocah, kita sebut saja
si Asep yang tipe cowoknya tidak seperti Yamada dan malah berharap mempunyai cewek seperti Hara ini. Jir, di luar nalar otakmu bro. Betul. Kemudian kita melompat saat Ichikawa ke perpustakaan. Di situ sudah ada Yamada nih. Lalu Hara juga datang ngobrol bersama Yamada. Namun tiba-tiba si Asep muncul dong. Dan Ichikawa membayangkan kalau Asep akan menyatakan perasaannya. Wah, kalian cocok sekali, Kata Yamada. Jir, ngerusak suasana aja nih anak. Namun di situ Asep menyatakan kalau ia suka cewek yang gemuk, apalagi ada lipatan-lipatannya. Anjir, anime apa ini woi? Fetisnya anti mainstream banget gitu loh. Namun Yamada baru sadar nih kalau Asep menyukai Hara. Di belakang Ichikawa tak sengaja menjatuhkan buku yang membuat mereka penasaran nih siapa yang ada di belakang mereka. Dan untungnya Yamada mengkode-kode supaya Ichikawa membuat suara kucing dan kemudian Yamada izin ke belakang dulu nih untuk melihatnya, sehingga tinggal mereka berdua. Nah, di belakang Yamada dan Ichikawa sama-sama membuat suara kucing supaya mereka menganggap ada dua kucing yang sedang bertengkar. Dan hal itu membuat mereka berdua pun tertawa ngakak. Dan itulah awal mereka mulai dekat. Nah, setelah mereka berdua pergi, Yamada pun berterima kasih nih kepada Ichikawa. Dan juga ia langsung pergi dari sana. Dan karena hal tersebut, Ichikawa langsung salting dong. Dan bingung nih kenapa ia malah membantunya, padahal ia ingin membunuhnya. Kemudian kita melompat saat sepulang sekolah. Saat Ichikawa akan mampir ke sebuah swalayan. Di sana ia mengganti kostum dulu nih supaya tidak dicurigai. Sebab ia ke sana untuk membeli majalah model Yamada. Namun saat mencari majalah itu, ia tak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang tak lain tak bukan adalah Yamada dong. Namun entah kenapa alasan Yamada datang ke sini. Gabut mungkin. Yamada? Ya. 最近この雑誌好きでさ。ああ、山田だわ。みんな貴重な読者を逃したな。 Kemudian ia pun langsung pergi dari sana setelah mengusir dua gadis itu. Lalu saat akan pulang, Ichikawa langsung mengambil majalah itu dong dan akan membacanya di rumah. Akhirnya di kamar ia berhasil menemukan Yamada yang menjadi model. Namun di situ Ichikawa kaget kalau Yamada sangat berbeda dengan yang ia kenali. Namun di situ ia berpikir nih tentang kejadian beberapa hari ini. Lalu kita melompat saat Ichikawa berangkat sekolah. Namun ia tak sengaja menjumpai Yamada nih yang sedang bersama seorang pria cogan, sehingga ia menganggap cowok itu adalah pacarnya. Namun di situ Ichikawa baru sadar kalau mereka baru ketemu, sebab cowok itu meminta len Yamada. Dan di setiap jalan cowok itu mencoba mendekati Yamada dan menggodanya. Akan tetapi Yamada mencoba menolaknya. Namun hanya satu kali pujian Yamada malah terbuka dong. Lalu di belakang Ichikawa melihat nih cowok itu yang memaksa meminta lainnya. Tapi admin salfek nih sama tas yang dipakai Yamada, Abidas. Oke lanjut. Namun Ichikawa mencoba tidak peduli. Tapi semakin kesini cowok itu semakin membrutal menggoda Yamada, sehingga Ichikawa tidak bisa membiarkannya lagi. Sehingga ia melakukan hal yang tidak terduga. Dan 頭がおかしいのか。 sontaklah Yamada kaget apa yang telah terjadi. Kemudian ia bertanya ke Ichikawa, kok bisa seperti itu? Ichikawa hanya menjawab karena ia salah menginjak gas dong. Kok iso? Lah emang ini mobil lah pak. Sontaklah hal itu membuat Yamada ketawa terngakak-ngakak. Dan disitulah mereka berdua pun mulai dekat. Kisah 2. Di perpustakaan seperti biasanya mereka berdua menghabiskan waktu istirahat di sana. Tapi hanya berbeda tujuan saja. Sebab Yamada ke perpustakaan hanya untuk makan cemilan. Nah di situ Yamada sedang mencari air nih untuk membuat sebuah permen.
Anjir, nggak gue curi nggak anjir. Nah, setelah Yamada pergi, beberapa saat kemudian ia tidak kembali nih, yang membuat Ichikawa khawatir. Namun untungnya Yamada kembali, tapi dengan nafas terengah-engah. Kenapa woi? Dan ternyata Yamada capek bolak-balik mengambil air dari wajan sekecil itu. Kemudian saat ia kembali lagi, Ichikawa baru sadar kalau semua air itu jatuh ke lantai. Sehingga Ichikawa langsung membersihkan air tersebut. Takutnya dimarahi oleh guru penjaga. Di depan Yamada masih bolak-balik nih mengambil airnya. Tolong. Di situ Ichikawa heran kenapa Yamada tidak mengambil air tersebut menggunakan gelas saja. Namun ia sadar untuk mengambil gelas itu mereka harus ke ruang domestik dulu dan jaraknya ya lumayan. Namun di situ Ichikawa memberanikan diri nih untuk mengambil gelasnya dengan berlari secepat mungkin dan namun setelah mengambil gelas itu, ternyata Yamada sudah membuat permennya dong. Rugi gue ambilin lu. Supaya tidak malu, Ichikawa pun berpura-pura mengambil air untuk diminum. Kemudian Yamada tiba-tiba memberikannya sampah lagi dong, sebab ia akan kembali ke kelas dulu. Singkat cerita, di kelas karena hawa di hari ini sangat panas, membuat Yamada dan yang lain kekerahan nih. Di situ Yamada dan teman-temannya pun saling mengipasi. Tapi seperti biasanya, Yamada ini selalu membuat masalah. Dan hal itu membuat Ichikawa bingung nih, meskipun Yamada ini orangnya suka membuat onar, tapi ia selalu dikelilingi oleh banyak teman. Dan juga kenapa dia selalu makan di perpustakaan. Sehingga Ichikawa berpikir kalau Yamada juga berencana untuk membunuhnya. Oi, sadar wibu. Loh, gak bahaya ta? Ih, lu ngapain jir? Sumpah anime apa ini woi. Kemudian bocah yang bernama Adachi ini yang kita sebut saja si Samsul, ia ingin mendekati Yamada. Namun Ichikawa mencoba untuk menghalanginya dengan menggunakan telepati yang tidak bisa bunuh. Sehingga Ichikawa pun menggunakan rencana kedua dengan menjatuhkan Carternya. Untungnya cara itu berhasil untuk mencegahnya. Kemudian saat Ichikawa akan pergi ke perpustakaan, woi kembali woi yang gendong di perpustakaan. Seperti biasanya mereka berdua melakukan kegiatannya masing-masing. Tapi mereka berdua tak sengaja bertatapan nih. Kepeseng. Lalu Yamada ingin meminjam kipas yang dibawa oleh Ichikawa itu. Namun di situ karena baunya sangat wangi, Yamada mengendusnya dong. Waduh, yang dimana hal itu membuat Ichikawa kaget. Karena tidak percaya kalau kipasnya wangi, Yamada pun menyuruhnya untuk menciumnya. Namun di situ ia malah melihat baju Yamada dong karena keringatan. Kemudian Yamada mendapatkan telepon dari Moeko yang akan menuju ke sini. Namun di situ Yamada langsung sembunyi di bawah kolong meja dan menyuruh Ichikawa untuk duduk di kursinya. Ichikawa yang tidak tahu apapun menurutinya saja. Kemudian Moeko pun datang nih. Awalnya ia kebingungan mencari Yamada, tapi karena ia sadar ada cemilan dan suara getokan dari bawah meja, Moeko langsung duduk di depan Ichikawa sambil menceritakan saat Yamada mampir ke rumahnya. Di waktu itu ia kaget kenapa Yamada lama ke kamar mandi. Bukan karena mencret, tapi ia makan cemilan dong di lorong. Dan juga Moeko memuji penampilan dan kepribadian Yamada yang menarik itu. Karena dipuji Yamada muncul dong. Ciluk lah. Tuh kan muncul saat dipuji, kata Moeko. Anjir, gue dibohongin dong. Kemudian mereka berdua langsung kembali ke kelas sambil Yamada menggendong Moeko. Lulululul, kenapa ke kamar mandi woi? Lalu kita melompat saat mereka mempersiapkan festival budaya. Dan kelas Yamada ini mengambil tema rumah hantu nih. Di situ Yamada lah yang menjadi hantunya. Lalu Yamada meminta tolong Ichikawa membuat tulisan batu nisan, sebab tulisan Ichikawa sangat bagus. Terpaksa deh Ichikawa mengiyakan aja. Tapi sebelum itu ia izin ke kamar mandi dulu. Nah setelah itu Ichikawa dan Hara pun bekerja sama nih membuat posternya. Namun Ichikawa baru pertama kali melihat dua semangka yang bergelantungan nih. Dan dua semangka itu sangat besar. Woi Sat,
Halo guys, sontaklah Ichikawa kaget karena Yamada tiba-tiba muncul. Namun di situ Moeko marah karena teriakan hantu kok malah lucu. Ya kalau hantu kayak gini sih admin mau aja ya kan, malah pengen dibungkus aja ya kan Rek. Singkat cerita, selesai menggambar, Hara izin ke toilet dulu nih. Kemudian Yamada muncul untuk melihat posternya. Namun ia sangat kaget karena ada kuburan yang bertuliskan namanya. Sontaklah mereka pun menyalahkan Ichikawa yang telah menulisnya. Sehingga si Samsul langsung mengancam Ichikawa, mencoba keren gitu. Namun Ichikawa tahu yang menulis itu adalah Hara. Tapi ia bimbang sebab jika ia jujur maka kedua anak perempuan itu akan bertengkar. Sehingga ia memutuskan untuk mengaku saja. Alhasil mereka berdua pun menjadi pusat perhatian di kelas. Namun untungnya Hara datang di waktu yang tepat, sehingga ia pun menjelaskan bahwa ialah yang menulisnya. Lalu Hara pun meminta maaf nih dan akan menghapusnya. Namun di situ Yamada tiba-tiba menghampiri Ichikawa untuk meminta maaf karenanya ia mendapatkan masalah. Lalu Ichikawa mengganti nama Yamada menjadi namanya dong. Kenapa ya tahu sendiri lah. Kemudian saat mencuci tangan, Anjir, beneran jadi hantu nih anak. alasan Yamada menghampirinya untuk meminta warna darah nih. Dan setelah dibuatin, Yamada menyuruh Ichikawa untuk melukis di wajahnya. Sontaklah Ichikawa langsung salting dong. Kepinsing. Singkat cerita, acara festival budaya pun dimulai. Ya meskipun ini SMP, tapi Ichikawa menganggap ini acara yang sangat membosankan. Sebab ia lebih suka bermain game di kamar mandi saja. Terlebih lagi, ia adalah anak yang antisosial. Namun ia malah dibuat kaget karena ada suara cowok yang menghampiri Yamada. Yang tak lain tak bukan cowok yang kemarin mencoba mendekatinya. Kita sebut saja buaya darat nih. Ya, si buaya ini mencoba PDKT lagi dong. Nah setelah itu mereka pun jalan bareng dan terungkap si buaya itu adalah orang yang mengeluarkan sepedanya dari sungai kemarin. Nah di situ Ichikawa mengikuti mereka dari belakang. Akan tetapi ia terhalang oleh beberapa siswa sehingga ia mencoba menggunakan jalan lain. Namun saat keluar Ichikawa malah mendahului mereka dong dan tak sengaja berpapasan dengan Yamada. Lalu mereka berdua pun masuk ke dalam kelas itu untuk melihat peta kota mereka 10 tahun yang lalu. Nah setelah menemukan rumahnya, Yamada bertanya di mana rumah Ichikawa. Terungkap rumah mereka cuma berjarak 1 km saja Rek. Sehingga Ichikawa sangat ingin nih memfotonya. Namun Yamada malah salah mengartikan kalau Ichikawa ingin foto bersamanya. Dan sontaklah Ichikawa sangat senang dong. Dan itulah pertama kali mereka foto bersama. Kisah 3. Di kelas sekarang Ichikawa membuat sebuah manga yang menceritakan seorang pria yang masuk ke dunia isekai, di mana orang tersebut memiliki kekuatan super dan barang siapa yang menyentuhnya ia akan langsung meninggoy. Lalu ia juga membuat karakter perempuannya yang terinspirasi dari Yamada. Lalu kita melompat ke ruang UKS sebab kepala Ichikawa sekarang pusing nih dan petugas piket itu menyuruhnya untuk istirahat 1 jam aja. Namun Ichikawa tak sengaja melirik sepatu di kamar samping, di mana itu sepatunya tertulis Yamada. Tapi Ichikawa positive thinking kalau itu adalah Yamada kelas 1. Namun petugas piket itu tak sengaja membuka gordennya dong. Ternyata dugaannya benar nih kalau itu adalah Yamada, teman sekelasnya. Awalnya Ichikawa salting nih, namun penyakit wibunya tiba-tiba muncul nih dan ingin membunuhnya. Aduh. Namun di situ Yamada menyadarinya, tapi ia tidak begitu peduli sebab orang yang menatapnya adalah orang yang ia kenal. Ternyata Yamada ke UKS karena perutnya sakit. Makanya jangan nyemil mulu dah lu tong. Nah karena tahu kalau Ichikawa sakit kepala, ia langsung mengkerogohi sakunya untuk mencari obat sakit kepala. Tapi yang jatuh malah permennya dong. Lalu saat Ichikawa akan meminum obat
sahabatnya. Ia menyadari kalau gelas itu basah. Kemungkinan besar itu adalah bekas Yamada. Sehingga ia pun senang-senang takut nih. Namun tiba-tiba Yamada izin kembali ke kelas dulu. Akan tetapi ia malah melupakan bajunya dong dan juga permennya. Woi, tangan lu jangan aneh-aneh ya. Namun tiba-tiba guru piket datang. Karena menyadari kalau baju cewek tadi ketinggalan, ia menitipkan ke Ichikawa karena mereka sekelas. Sehingga Ichikawa hanya bisa salting dong karena bisa mencium bau baju Yamada. Lalu kita melompat saat Ichikawa kembali sambil membawa baju Yamada. Namun saat akan masuk kelas, Yamada sadar dong ada yang kelupaan di UKS, tapi bukan bajunya, melainkan permennya. Anjir nih anak emang. Kemudian kita melompat saat Ichikawa melanjutkan manganya. Namun di belakangnya para cowok-cowok bermain challenge nih. Barang siapa yang kalah akan mendatangi para cewek-cewek. Namun di situ Samsul lah yang kalah, sehingga ia pun menghampiri kelompok cewek untuk melakukan challenge-nya. Di situ Samsul disuruh melihat kuku Yamada. Untuk apa? YTTA yang tahu-tahu aja. Hehehe. Kemudian Samsul pun memberikan Ichikawa sebuah surat supaya ia mengantarkannya ke Yamada. Namun Ichikawa negatif thinking nih, menganggap Samsul ingin merundung Yamada, sehingga ia pun mengganti surat itu dengan gambarannya. Lalu setelah ia memberikan surat itu, Yamada kaget dong melihat gambaran Ichikawa. Lalu di luar Ichikawa melihat pesan Samsul, yang dimana ternyata isinya cuma meminta lainnya doang. Lanjut, sekarang para cowok-cowok ingin mengetes posisi yang disukai para cewek nih. Posisi apa bang? Yang tahu-tahu aja lah. Dan Samsul akan mempraktekannya. Ini bukan praktek langsung rek, cuma analogi aja. Awalnya Ichikawa tidak terima, tapi ia malah kepo dong posisi yang disukai oleh Yamada. Kepinsing. Teknisnya gini rek, kita laki-laki akan menggenggam tangan. Nah jika mereka memukul menggunakan genggaman juga, maka si cewek itu suka posisi miss. Dan jika disentuh di bagian punggung tangan, artinya mereka suka dari belakang. Jika memegang kepalan tangan mereka, maka mereka suka posisi di atas. Jiri bisa gitu ya? Namun para cewek-cewek gak mau nih kalau Samsul aja. Sehingga Asep dan temannya pun juga ikut. Namun tiba-tiba Asep memegang tangan Samsul dong. Bukan lu anjing. Anjir anime apa ini woi? Akan tetapi mereka kecewa nih, sebab para cewek memegang tangan mereka menggunakan penggaris kaki dan lain-lain. Namun rencana mereka ketahuan dong sama cewek-cewek. Mampus lu, jir ngapain nih anak? Lalu kita melompat saat di perpustakaan. Di situ Ichikawa ingin mencoba analogi itu dong ke Yamada. Lalu saat Yamada selesai dari kamar mandi, ia mengecek permennya. Namun kurang satu nih, sehingga ia pun langsung memegang tangan Ichikawa yang ia anggap mencurinya. Dan di situ Yamada tak sengaja memegang di telapak tangannya, yang artinya ia suka posisi di atas. Sontaklah Ichikawa langsung salting nih, dan ternyata permen Yamada berada di sakunya. Kemudian kita melompat saat pelajaran olahraga. Di situ Ichikawa kepo dengan kehidupan Yamada sehari-hari. Namun ia menyadari ada perasaan yang aneh di dalam dirinya yang membuatnya tidak sepemikiran dengan tindakannya. Kemudian mereka tak sengaja kontak mata dong, yang malah membuat Yamada terkena bola basket. Sontaklah Ichikawa kaget dan salting nih, apakah tadi dia menatapnya. Akan tetapi karena kejadian itu membuat hidung Yamada pun mimisan. Di situ Ichikawa mencoba mengikuti Yamada menuju ke UKS. Kemudian di UKS Ichikawa bersembunyi di kolom kasur, dan di situ ia mendengar Yamada yang menangis karena besok ada pemotretan. Dan hal itu membuat Ichikawa juga ikut menangis dong, entah kenapa dah dia. Lalu ia melihat dompet Yamada yang jatuh. Bisa kita lihat ada gambar yang sebelumnya ia kasih. Di situ Ichikawa mulai sadar nih kalau ia jatuh cinta kepada Yamada. Kepesing. 山田が好きなんだ。
Lalu kita melompat ke kelas. Karena tidak ada Yamada, grup cewek-cewek pun cuma bisa terdiam nih. Dan di belakang grup cowok mendapatkan tisu bekas Yamada dong. Akan tetapi saat Ichikawa akan mengambilnya, ia sadar bajunya juga bercak darah karena sebelumnya ia mengkleset di lantai UKS. Lalu kita melompat ke keesokan harinya dan di situ Yamada berangkat sekolah seperti biasanya. Namun di kelas Yamada takut nih jika hidungnya ini bengkok atau patah sebab ia khawatir tentang karirnya sebagai seorang model. はいはい。がっかりしてる。悔しい。くらより少し大人なんだ。 Lalu saat pulang sekolah, Ichikawa tak sengaja melihat Yamada yang menangis di tangga. Lalu ia sadar Yamada yang kehabisan tisu, sehingga ia akan memberikannya tisu tapi bukan secara langsung, namun memberikannya di perpustakaan. Ditaruh di meja pula. Dan untungnya rencana itu berhasil, Dan seperti biasanya Yamada nyemil nih di sana, sehingga Ichikawa yang melihat itu pun kecewa. Karena tujuannya bukan untuk mengelap kotoran, melainkan air matanya. Tapi Ichikawa tidak mempermasalahkannya. Lalu kita masuk ke kisah 4. Di pagi hari yang cerah saat berangkat sekolah, Ichikawa bimbang nih tentang perasaannya. Apakah ia membenci atau mencintai Yamada? Bukannya ia ingin berpacaran dengannya, tapi ia masih bingung nih tentang perasaan ini. Lalu saat istirahat, Yamada menyelundupkan susunya untuk nanti di perpustakaan, sebab ia akan membuat sebuah sereal yang dicampur dengan susu. Tapi Ichikawa khawatir nih, sebab membawa makanan di perpustakaan itu tidak diperbolehkan karena terlalu berbahaya. Sehingga ia pun bersiap mengambil mangkok di ruang domestik. Namun ia tak sendirian nih, sebab Yamada juga ingin ikut. Tapi sayang disayang, saat mereka sampai di ruang domestik ternyata pintunya terkunci. Sehingga mereka pun mencari mangkok itu di ruang laboratorium sains. Lalu mereka harus hati-hati nih, sebab di dalam ada guru. Lalu Ichikawa baru sadar nih situasi apa yang telah terjadi kepadanya. Sembunyi-sembunyi di tempat yang bersepi. Dan mereka cuma berdua juga. Kepensing. Namun sayangnya mereka ketahuan dong, sehingga mereka mendapatkan nasihat habis-habisan dari guru. Lalu saat kembali ke kelas, salah satu temannya Yamada yang bernama Rin ini ingin meminta maaf soal kejadian basket dahulu. Namun ia masih mementingkan egonya, sehingga ia masih malu-malu untuk meminta maaf. Akan tetapi temannya menyuruh untuk meminta maaf saja dan bilang kalau itu karena ketidaksengajaan. Ya meskipun begitu terlihat Yamada tidak mempermasalahkannya. Lalu di perpus saat Rin ingin meminta maaf di sana, Ichikawa yang berada di tengah pun ingin kabur. Namun saat akan pergi, ia malah ditahan oleh Yamada dong, yang mengajaknya mencoba filter pengganti wajah. Namun Ichikawa menolak yang membuat Yamada pun kecewa. Lalu saat ia keluar, ternyata teman Rin sudah mengintipnya dari tadi dong. Dan akhirnya tinggal mereka berdua nih. Dan syukurlah mereka berdua bisa ngobrol. Lalu Yamada juga mengajaknya mencoba filter tersebut. Di situ Rin mencoba untuk meminta maaf soal kejadian hidungnya itu. Dan ternyata Yamada baru tahu kalau Rin lah yang melempar bolanya. Namun di situ Yamada tidak mempermasalahkannya. Lalu mereka berdua pun berhasil berbaikan. いたんだ。お、拾え。 Nah setelah itu mereka berdua tak lupa berterima kasih kepada Ichikawa yang memberikannya waktu. Sepulang sekolah, Ichikawa tak sengaja bertemu dengan Yamada nih yang selesai berbelanja. Namun di situ Yamada langsung menghampirinya dan memintanya untuk memboncengnya. Sontaklah Ichikawa kaget. Lalu saat mereka akan berangkat, Yamada membuka sebuah jajan seperti Kiko. Lalu Yamada memberikan pucuknya doang dong. Pelit banget lu anjing. Tapi Ichikawa tidak kaget sih, sebab itulah Yamada. Gak ada rasa bersalahnya loh. Lalu saat mereka bersepedaan, Yamada bertanya soal grup yang diikuti oleh Ichikawa. Lalu Yamada juga menceritakan soal dirinya yang ingin keluar dari klub basket. Dan ia berharap bisa ikut ke klub yang sama seperti Ichikawa. Sehingga mendengar hal itu Ichikawa hanya bisa terdiam dong. Kempeseng.
Namun di situ Ichikawa sadar di depannya ada kantor polisi. Memberitahuan kalau di Jepang berboncengan itu tidak boleh kecuali membonceng anak kecil. Oke lanjut. Di situ Ichikawa langsung membayangkan saat ia menjadi seorang kriminal karena berboncengan. Namun Yamada tidak khawatir sama sekali dong dan malah bertanya, Ichikawa suka Kiku rasa apa? Namun di situ Ichikawa panggah masih. Dan akhirnya mereka pun sampai di stasiun nih. Nah setelah turun, Yamada berterima kasih kepada Ichikawa. Dan sebagai tanda terima kasihnya, Yamada pun memberikannya 1 Kiku. Lalu Ichikawa menyobek pucuknya untuk diberikan kepada Yamada. Seperti scene di awal tadi Lalu mereka pun berpisah. Kemudian kita melompat ke keesokan harinya nih. Di kelas, wali kelas mereka marah-marah karena ada siswa yang membuang sampah plastik di perpustakaan, di mana hal itu sangat dilarang. Namun Pak Guru sudah tahu nih siapa pelakunya. Ya siapa lagi kalau bukan Yamada. Sehingga setelah pelajaran ini ia disuruh ke ruang guru. Lalu saat pulang, untungnya Yamada bisa lepas nih karena sang guru ada urusan mendadak sampai minggu depan. Namun Ichikawa takut jika Yamada sudah ketahuan, otomatis Yamada tidak akan ke perpustakaan lagi. Alhasil mereka tidak bertemu lagi. Lalu kita melompat saat ia makan bersama kakaknya. Ichikawa sangat kaget nih kalau Yamada dan teman-temannya juga datang ke sini. Lalu kakaknya menyindirnya seperti seorang diet. Ichikawa pun malu nih, sehingga ia pun langsung pergi untuk membeli sesuatu. Dan di situ Yamada mendengar percakapan mereka berdua. Namun saat di kasir, Yamada tiba-tiba datang dong. Lalu bertanya, apakah dia adalah kakaknya? Yamada iri nih sebab dia adalah anak tunggal. Bisa kita lihat nih ketika Yamada tidak memakai seragam, ia terlihat seperti orang dewasa. Dan ternyata Yamada kesini hanya untuk menemuinya dong. Padahal sebenarnya ia ingin ke toilet. Dan toiletnya itu hanya ada di lantai 2. Yang artinya Yamada turun ini karena ingin berbicara dengan Ichikawa. Singkat cerita, setelah membeli bubuk ayam dan es krim, Ichikawa tak sengaja berpapasan dengan Yamada yang bilang kalau ia meniru pesanannya. Padahal Ichikawa membeli es krim ini untuknya, namun ia tidak berani untuk mengungkapkannya. Lalu kita melompat ke minggu depan nih, saat Yamada menemui guru. Di situ Ichikawa juga datang, sehingga Yamada menyuruhnya untuk ikut bersamanya sebab ia sedang ketakutan nih. Karena dipaksa dan juga kasihan, Ichikawa pun ikut-ikut saja. Di situ Pak Guru sudah mengetahui kalau Yamada lah pelakunya sebab saat insiden di laboratorium sains dulu. Namun Ichikawa di situ mencoba untuk membelanya, sehingga hal itu membuat mereka berdua heran nih karena Ichikawa seorang pendiam sekarang banyak berbicara demi membela Yamada. Dan akhirnya mereka pun berhasil lolos. Namun saat mereka akan pergi, ditahan lagi dong oleh Pak Guru. Tapi sekarang berbeda sebab Pak Guru senang nih melihat Ichikawa yang banyak berbicara. Lalu di luar, Yamada pun berterima kasih telah membantunya. Dan ia pun menawari 2 pilihan nih, permen atau entah apa itu. Setelah itu Yamada menyuruh Ichikawa untuk memanggil nama depannya, yang artinya di sini Yamada membuka hatinya untuk Ichikawa. Kisah 5. Cerita berlanjut. Sekarang mereka akan dibagi menjadi 6 kelompok untuk tugas kunjungan tempat kerja. Dan karena MC kita adalah seorang wibu, alhasil Ichikawa hanya bisa menunggu siapa yang mau menerimanya. Dan untungnya kelompok Samsul mengajak Ichikawa nih. Tapi mereka malah berencana untuk ke kelompok Yamada sebab kelompok Yamada masih membutuhkan 2 orang lagi. Selain itu, grup Hara juga butuh 2 orang nih. Nah karena hal itu, mereka berempat pun memutuskan untuk berpencar. Dan yang pasti Samsul lah yang menawarkan diri untuk ikut ke kelompok Yamada. Namun para cewek mau nih dengan syarat bukan Samsul yang ikut ke kelompok mereka. Mampus lu. Tapi para cewek-cewek akan memutuskan dengan cara mengundi nih supaya Samsul ikut juga. Dan Samsul pun menurut aja deh, sebab kalau tidak ia tidak ikut dengan kelompok Yamada. じゃあちょっと待ってね。多数決ね。は
選ばれる気がしない。 Nah, setelah melakukan voting, diputuskan Samsul tidak ada yang memilihnya nih. Mampus lu. Sehingga terjadi ketegangan siapa dari mereka bertiga yang akan terpilih. Nah, setelah voting selesai, diputuskanlah deh yang ikut bersama mereka adalah Asep dan Gembul ini. Namun di situ Yamada baru sadar kalau Asep ingin berkelompok dengan Hara. Dan untungnya Ichikawa berani membicarakan ini. があるだけで決定ではないから。今日さ、真面目で成績もいいだろ。 Di situ Ichikawa menyuruh Asep untuk ikut ke kelompok Hara saja. Sebab Asep ini orangnya pintar dari mereka bertiga. Dan pendapat itu diterima oleh ciwi-ciwi. Sehingga di situ para laki-laki malah memamerkan biji jeleknya. Bukan biji itu woi, termasuk Ichikawa juga. アホだからここに入るしかねえか。科学40点なんだ。 何のカミングアウト？ 俺と市川が入って6人。 Alhasil yang terpilih masuk ke kelompok Yamada adalah Ichikawa dan Samsul. Lalu sisanya akan masuk ke kelompok Hara. Namun di situ Yamada tiba-tiba menghampirinya nih untuk bilang bahwa nilai jelek yang Ichikawa katakan itu tadi adalah kebohongan. Dan benar dong, sontaklah Ichikawa kaget. Kok bisa tahu nih anak? Kemudian kita melompat saat di perpustakaan. Ichikawa menggumam nih, apakah Yamada tahu kalau ia ingin sekelompok dengannya. Lalu datanglah Haru dan juga Yamada. Malah mukbang nih anak. Namun Haru menolak sebab ia sedang diet. Dan alasannya ke sini sebab ia ingin berbicara dengan Yamada. Di situ Haru curhat tentang hubungannya dengan Asep dan soal cowok yang menyukai cewek gemuk itu cuma mitos rek katanya. Makanya Haru ini ingin menurunkan berat badannya. Lalu Haru juga jujur kepada Yamada kalau ia sudah kencan dengan Asep dong. Loh, admin kalah nih. Di situ Yamada sangat senang dong, sebab ini pertama kalinya ia bisa mendengarkan curhat tentang cinta. Di situ Haru kepo gimana hubungan Yamada dengan seseorang, sehingga di belakang Ichikawa deg-deg nih siapa pacar Yamada. Untungnya Ichikawa mendengar kalau Yamada tidak mempunyai pacar. Sikat bos. Namun Haru kaget, masa orang secantik Yamada tidak punya pacar. Sini sama admin. Om, jangan om. Kemudian Yamada bertanya, setelah ia punya pacar, Hara ingin melakukan apa? Ya anu. Maksudnya ngaji bareng rek, weh. Dan kalau Yamada, ia ingin berbagi headphone bersama seperti ini. Kemudian Yamada mengajaknya vote bar nih. Lalu mereka sama-sama mengeluarkan aibnya dong, yaitu makanan di kantongnya masing-masing. Tapi mereka malah makan bersama dong, kompak banget. Lalu saat mengecek fotonya, ternyata ada penampakan dong. Namun Yamada tahu siapa dia. Ya siapa lagi kalau bukan Ichikawa. Sehingga mereka berdua tidak khawatir nih kalau Ichikawa mendengar curhatan mereka tadi. Kemudian Hara menyadari kalau mereka sering bersama di perpustakaan. Namun Ichikawa membantah kalau dia dululah yang sering kesini. Lalu ia pun salting sendiri nih, kepesing. Kemudian sepulang sekolah, Ichikawa masih memikirkan perasaannya tadi. Apakah dia benar jatuh cinta kepada Yamada atau tidak? Sebab jalan untuk menuju ke sana sangat terang nih. Lalu saat keluar dari sekolah, ternyata cuaca hujan deras nih. Sebagian siswa dan siswi di sana ada yang saling membagi payung. Dan hokinya Ichikawa tak sengaja berpapasan dengan Yamada dong. Di situ Ichikawa berpikir kalau Yamada mempunyai payung dan akan berbagi dengannya. Tapi Yamada malah ingin meminjam jasnya dong. Dengan alasan akan membeli payung di minimarket. Dan ia berjanji akan kembali ke sini lagi. Nah, setelah memakai jasnya, Yamada pun pamit berangkat nih. Namun Ichikawa sadar kalau Yamada meninggalkan tasnya. Lalu saat dicek, ternyata Yamada juga melupakan dompetnya. Sehingga Ichikawa pun menerobos hujan untuk menyusulnya.
Singkat cerita, setelah bertemu, saat Ichikawa mengambil dompetnya di tasnya, Ichikawa malah menemukan payung dong. Sehingga Yamada beralasan kalau payung tersebut rusak. Padahal masih terlihat baik-baik saja. Nah, setelah menemukan dompetnya, Yamada menyuruh Ichikawa untuk memasukkan ke dalam kantong roknya dong. Dan... Nah, setelah kembali di sekolah, Ichikawa pun mencoba payung tersebut. Dan ternyata payung itu masih bagus dong. Di sini kita bisa melihat kalau Yamada sedang mendekatinya. Singkat cerita, Yamada pun kembali nih. Tapi Ichikawa baru sadar, keinginan asli Yamada bukan membeli payung, melainkan membeli cemilan. Kemudian saat Ichikawa akan pulang, Yamada memberinya dua pilihan nih. Sama-sama makanan sih tapi. Namun Ichikawa tidak menjawab apapun dan izin langsung pulang saja. Akan tetapi ia malah ditahan oleh Yamada dan memberikannya es krim sebagai hadiah berpartisipasi. Di situ Ichikawa mulai sadar kalau dirinya benar-benar jatuh cinta kepada Yamada. Namun tiba-tiba Yamada menjawab, "Aku juga suka." Padahal ia menyatakan perasaan tadi cuma menggumam loh. Sontaklah Ichikawa salting nih dan bertanya, "Suka dengan coklat ini kan? Ya kan bang?" Dan itulah pertama kali Ichikawa berteriak keras sepanjang hidupnya. Lalu kita melompat saat mereka kunjungan kerja. Nah, setelah meminta izin ke resepsionis, mereka pun akan dipandu oleh guide di sana nih. Dan sekarang mereka sedang berkunjung ke tempat pembuatan manga. Di situ mereka semua sangat senang nih. Tapi lu ngapain anjir? Namun Ichikawa bersikap cool banget dong. Anjir, dingin banget cuy. Sampai-sampai ia menahan diri untuk melihat manga buatan tangan secara langsung. Namun Yamada menyadari hal itu nih, sehingga Yamada menyuruh mereka untuk minggir supaya Ichikawa bisa melihatnya. Dan Baki no nama genko negakarete ita no ka. Oi. Sugoi na. Aun janne daro. lalu kita melompat saat berada di lift. Karena liftnya sempit, mereka berdesak-desakan nih. Ditambah lagi, tiba-tiba ada orang yang masuk. Sehingga jarak antara Yamada dan Ichikawa sangat dekat dong. Dan mereka sekarang berada di situasi yang banyak orang menginginkannya. Termasuk admin, tapi siapa-siapa ya? Ye, jomblo, mampus. Di situ Ichikawa mencoba memejamkan matanya, tapi malah indera yang lain yang semakin peka dong. Lalu saat liftnya sudah sampai di bawah, cuma mereka berdua doang dong yang masih bertahan. Kepensing. Kemudian saat perjalanan pulang, di situ terjadi percakapan antara Moiko, Yamada, dan Ichikawa tentang sebuah manga. Nah, karena Ichikawa tahu tentang segala manga karena dia adalah seorang wibu. Di situ Yamada juga ingin meminjamkan komiknya, komik romance. Namun Ichikawa merasa dirinya terlalu banyak ngomong nih, sehingga ia pun izin ke kamar mandi dulu untuk melampiaskannya. Akan tetapi saat ia keluar dari toilet, ia hanya bertemu dengan Yamada saja dong. Sodahlah mereka berdua baru sadar jika mereka ditinggal oleh teman-temannya. Dan sayangnya lari mereka masih kurang cepat nih, sehingga mereka ketinggalan kereta pertama. Kisah 6. Nah, setelah mereka tertinggal oleh teman-temannya, Ichikawa mencoba meyakinkan Yamada nih untuk jangan khawatir, sebab kereta selanjutnya akan datang. Namun Yamada malah menangis dong. Sontaklah Ichikawa harus berpikir keras nih bagaimana cara untuk menenangkannya, sebab mereka menjadi pusat perhatian. Nah, dengan sebotol minum saja, akhirnya Yamada pun bisa berhenti menangis nih. Dan Ichikawa mencoba untuk menghiburnya. Toire itta no wa ore dashi, daidaitekii ni sengen shite kara boku wa kore kara toire ni ikimasu.
Kejauhan woi jaraknya. Singkat cerita, kereta selanjutnya pun datang nih. Namun di situ Yamada menggandeng Ichikawa terus supaya mereka tidak berpisah. Dan 付き合うのかな。嘘。小学校の頃オープンにしていたカップルいたな。密にしていた方が楽しいと思うな。 singkat cerita, mereka sudah sampai nih di tempat tujuan. Namun teman-temannya tidak ada yang khawatir dong, sebab mereka tahu kalau Yamada akan kembali dengan sehat sentosa. Namun di situ Jimmy minta maaf. Sebagai pemimpin, ia terlalu fokus sampai tidak sadar ada anggotanya yang tertinggal. Namun Yamada malah membalas yang membuat suasana semakin sedih dong. いいんだよ。ミスは誰にでもある。 Singkat cerita, sesampainya di rumah, Ichikawa curhat nih kepada kakaknya soal kejadian tadi. Di situ, kakaknya mulai menyadari kalau Ichikawa sekarang lebih suka untuk bersekolah. Yang tak lain tak bukan karena Yamada lah. Lalu kita melompat saat Ichikawa berangkat sekolah. Terlihat Yamada sedang menunggu seseorang dong. Dan saat Ichikawa datang, tiba-tiba Yamada menyegatnya. Ternyata Yamada sedang menunggu Ichikawa nih. Di situ Yamada menempati janjinya untuk meminjami Ichikawa komik romance-nya. Tapi Yamada tidak sengaja keseplosan nih yang membuat Ichikawa ke-spoiler. Namun saat akan memarkirkan sepeda, Ichikawa bertanya, bukannya Yamada menunggu seseorang? Ya itu lu anjir, dasar wibu gak peka bau bawang. Lalu kita melompat saat di perpustakaan. Ichikawa menunggu Yamada yang masih bekerja nih. Akan tetapi saat Yamada datang, Yamada marah-marah dong karena Ichikawa tidak membaca komiknya dan malah membaca buku lain. Ichikawa pun beralasan biasanya dia membaca komik selalu di rumah. Karena ngeyel, Yamada berniat mengambil bukunya dong dan malah terjadi kejadian yang tak terduga dan kepincing. 黒小説。ごめん。 Sehingga mereka berdua salting-salting sendiri nih. Akan tetapi saat Yamada akan pergi, tiba-tiba Ichikawa menyegatnya dong. Sontaklah, Ichikawa kaget sendiri nih. Kenapa ia malah menghentikannya? Sehingga ia pun basa-basi aja nih, bingung harus ngomong apa. Kemudian kita melompat di rumah Ichikawa saat ia membaca manga dari Yamada sambil mencari posisi saat Yamada membaca komiknya. 読んでるんだろう。こうかこうかこうか。 Keesokan harinya di sekolah, Yamada masih menagih nih apakah Ichikawa sudah membaca komiknya atau belum, yang membuat mereka berdua seperti dekat. Di belakang, Samsul yang melihat mereka dekat pun heran nih dan kepo. Sehingga saat Ichikawa sendirian, Samsul pun menginterogasinya. クラスメートってそんなこと。ついにいじめが。好きなやついんのかな。 Ya, selain itu, Samsul juga curhat nih kalau dia sedang mengincar Yamada juga. Dan disitulah mereka berdua mulai dekat. Bukan dekat menjadi pasangan, woi, teman-teman. Akan tetapi, karena pembahasan Samsul mulai di luar batas, Ichikawa pun meninggalkannya. Akan tetapi, saat kembali di kelas, なんとなくでわかるの。おへふほろおへふ。なんて言った？ いや何それ。 ya kan bener kata Samsul. Lalu kita melompat saat mereka pergi ke perpustakaan. Terlihat Yamada sedih nih karena melihat poster larangan tidak boleh makan cemilan di perpustakaan. Sehingga mereka berdua berniat mencari siapa pelapornya. Dan mereka menuju ke ruang guru untuk mencari pelakunya. Ya lu sendiri anjir gitu. Dan beneran dong, gurunya menyampaikan kalau ada bungkus permen matu yang tertinggal di sana. Alhasil, Yamada pun tidak bisa mengelak nih. Namun di situ Ichikawa berpikir, apakah ini adalah hari terakhir ia bersama Yamada ke perpustakaan? Sebab tidak ada alasan lagi Yamada kembali ke perpustakaan selain nyemil, ya kan? Namun Yamada tetap ngeyel dong, dan ia masih makan cemilan di sana meskipun ada poster larangan makan. Tapi peraturan itu sudah ia langgar dari dulu.
Namun tiba-tiba ada guru piket di belakang mereka, sehingga Ichikawa pun melakukan hal ini. Dan kepeseng sampai guru-gurunya. 僕はこんなにも好きだ。 Sontaklah Yamada kaget dan juga salting. Dan juga ia marah sih sebab permennya mencair di tangan. Sehingga Yamada menyuruh Ichikawa untuk pergi dari sini. Jirpicilati. Namun sebelum ia pergi, Ichikawa menyuruh Yamada untuk berhenti makan cemilan di sini. Dan suruhan itu secara tidak langsung seperti mengusir Yamada. Dan alasan Ichikawa mengambil keputusan ini karena ia sudah tahu mereka tidak akan ketemu kembali dengan Yamada. Akan tetapi keesokan harinya, Ichikawa bertemu lagi dong dengan Yamada yang katanya mengerjakan PR dan bilang kalau ia cuma makan cemilan sepertiganya saja. Kisah 7. Cerita berlanjut saat di rumah, Ichikawa masih memikirkan kejadian sebelumnya. Sehingga ia pun kepo dengan kehidupan Yamada dengan cara mencarinya di Google. Tetapi Ichikawa tak sengaja menemukan pencarian Yamada jelek. Akan tetapi ia terfokus kepada kata-kata Golgaku, di mana itu adalah sebuah siaran TV dan tayangnya jam 7 malam. Lebih tepatnya di hari ini nih. Namun saat Ichikawa melihat acara tersebut, ternyata acaranya sudah selesai. 遅かった。 見ないなら消すよ。 Yos kita melompat ke sekolahan. Di situ mereka akan praktek berlari, di mana Ichikawa masih bimbang nih dengan perasaannya. Meskipun ia menyukai Yamada, tapi ia tidak ingin menjadikannya pacar ataupun berkencan. Yang bener. Sini sama admin. Setelah itu mereka pun praktek lari maraton. Lalu saat Yamada akan menyusul Ichikawa, Ichikawa mempercepat larinya nih. Akan tetapi tetap Yamada bisa menyusulnya. Nah karena Yamada kegerahan sehingga ia pun melepas jaketnya dong. Woi, lu lihat apa woi? Namun ternyata kaos Yamada terbalik, sehingga Ichikawa disuruh memegang jaketnya sebab ia akan memutar kaosnya. Dan nah setelah itu Yamada pertama kalinya melihat mata kanan Ichikawa yang dimana selalu tertutupi oleh rambutnya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun menyelesaikan prakteknya. Namun saat mereka kembali ke kelas, Ichikawa baru sadar kalau jaketnya tertukar dengan Yamada. Sontaklah Ichikawa bingung mencari jalan keluarnya. カリピできたらジャージの数とか見せびらかすの。 Dan parahnya lagi, Yamada malah memakai jaket itu dong. Kebetulan juga Samsul disuruh maju nih oleh Pak Guru. Otomatis Ichikawa berpikir Samsul akan melihat namanya di jaket Yamada. Maka dari itu Ichikawa memberanikan diri nih untuk maju menggantikan Samsul. Meskipun jawabannya salah. どうにかして気づいてくれないもんか。気づけって。おい、もしかしてこんな簡単な問題をケース市川さん。残念ながら間違ってるから。で死にたい。 Namun masalah terbesar baru dimulai nih, yaitu saat istirahat. Dan untungnya beberapa saat kemudian Yamada menyadari kalau jaketnya tertukar, sehingga Yamada mengajak Ichikawa ke UKS. Di situ Ichikawa kepo nih, sejak kapan Yamada menyadari jaketnya tertukar. Kemudian Yamada mengajak Ichikawa mengukur tinggi nih, karena jarak mereka terlalu dekat, yang dimana membuat Ichikawa salting sendiri nih, dan langsung melihat dong. Wih, ada yang berdiri, tapi bukan keadilan. Setelah itu mereka gantian nih, dimana Ichikawa akan mengukur Yamada. Dan ternyata tingginya 172 rek. Wah, tinggi banget itu. Lalu saat Yamada menyuruh Ichikawa untuk mengukur tingginya lagi, tiba-tiba 見てないだろ。やっぱり見たんだ。だけど忘れたし。そう、絶対覚えてる。
Kemudian kita melompat ke keesokan harinya, di mana teman sekelas Yamada mengucapkan selamat sebab Yamada menjadi pemeran utama dari sebuah film, di mana ia menjadi pacar dari tokoh utama yang diperankan oleh Naoki Suga, yaitu aktor yang sangat terkenal pada waktu itu. Akan tetapi Ichikawa sadar kalau wajah Yamada tidak terlihat senang. Lalu kelas pun dimulai nih. Di situ wali kelas mengumumkan kalau akan menukar tempat duduk mereka. Nah, setelah itu para murid-murid mengambil undiannya nih. Bro, coba lihat. Alhamdulillah terbiasa. Apa maksudnya, woi? Namun sayangnya Ichikawa tidak sebelahan dengan Yamada. Tapi Samsul full senyum nih. Kepensing, gak bahaya dah. Dan untungnya sebelah Ichikawa adalah Hara. Namun karena tubuh Yamada posturnya tinggi, membuat Ichikawa tidak bisa melihat di papan nih. Anjir, gue salting sap. Di situ karena Hara tahu jika Ichikawa tidak bisa melihat pelajarannya, ia pun menawari catatannya. Akan tetapi Yamada di depan yang melihat itu pun cemburu nih. Kepingsing. Sehingga saat istirahat, Yamada bertanya apakah Ichikawa suka di samping Hara. Namun Ichikawa jujur nih kalau setiap pelajaran ia selalu melihatnya. Yamada langsung salting dong. Berpikir bahwa Ichikawa selalu menatapnya saat pelajaran. Padahal Ichikawa menyindir kalau dirinya yang besar nih. Dan untungnya kesalahpahaman itu bisa diatasi saat mereka di perpustakaan. Kemudian mereka pun berbicara soal film yang akan Yamada aktori. Bisa dilihat Yamada sangat antusias, tidak seperti saat ia berbicara dengan teman-temannya. Lalu saat Yamada mempraktekkan naskah ke Ichikawa, Ichikawa malu-malu sendiri dong karena Maji kimoi. っていうのが決め台詞。マジキモい。と冷ために。マジキモい。どんどん待て。もう少し人気のないところの方がいい。 Sehingga mereka pun mencari tempat yang sepi. Tapi bukan di tempat ini, woi. Di situ mereka baru sadar dan salting-salting sendiri. Lalu Ichikawa bertanya kapan film itu akan rilis. Yamada menjawab 2 tahun lagi. Di situ Ichikawa berpikir apakah dirinya dan Yamada masih tetap bersama. Tapi Ichikawa tetap berjanji akan menontonnya. Yo. 戦車する。終わり。 Kemudian kita melompat di minggu depannya, di saat Ichikawa menonton acara Golkaku, bukan Golkar ya rek. Setelah diperhatikan secara cermat, Ichikawa sadar nih kalau Yamada tidak berbicara sama sekali sampai acaranya berakhir. Meskipun begitu di kelas Ichikawa tahu Yamada tidak mempermasalahkan hal itu dan ia masih ceria seperti biasanya. Kisah 8. Yos di hari ini Ichikawa mendengar pembicaraan para ciwi-ciwi sambil menghitung. Entah kenapa, dasar wibu. Di situ Ichikawa mulai tidak khawatir lagi nih, sebab Yamada bersikap seperti biasanya. Sebab ia masih khawatir tentang kejadian kemarin. やば、日直だった。角だわ。今日もいつものままだ。覚えておくか。 Kemudian Yamada menemui Chi untuk bertanya tentang nilai ulangannya. Karena nilai Chi lebih rendah dari Yamada, ia pun menganggap Yamada punya guru privat. Dan bener yaitu tak lain tak bukan adalah Ichikawa. Namun Yamada malah cemburu dong karena Ichikawa lebih memilih Chi daripada dia. Kepingsing. Lalu Chi menceritakan kejadian lucu tentang Yamada di saat ia membeli Grab dulu. Karena Yamada makannya belepotan dan juga karena tangannya penuh, ia pun malah melakukan ini dong. Sementara itu Ichikawa tidak bisa membendung ketawanya nih. Sama admin juga. Akan tetapi mereka heran, tumben Ichikawa tidak malu berbicara dengan cewek seperti biasanya. Lalu kita diberitahu kalau di hari ini adalah hari paling mengerikan di sekolah. Sebab setiap murid akan ditampingi orang tuanya untuk berkonsultasi tentang anak mereka. Lalu Ichikawa tak sengaja bertemu nih dengan ibu Yamada. Nah karena Yamada tahu di sampingnya adalah ibunya Ichikawa,
Ichikawa, ia pun gugup nih dan ingin mengajaknya berbicara. Dan akhirnya mereka berdua pun bisa berbicara. Tak perlu waktu lama, mereka berdua serasi nih dan malah bertukaran permen dong. Woi, ingat usia woi. Singkat cerita, konsultasi dengan orang tua pun selesai nih. Terlihat Ichikawa buru-buru pulang dari sekolah. Dan di belakangnya ada Yamada yang mengikuti mereka berdua. Dan mereka berdua kaget ternyata Yamada berada di belakang mereka di saat ia membicarakannya. Yamada. Yokatta. Hijirarenakute. Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Saat di perpus, jarak mereka berdua mulai dekat nih. Kemeseng. Namun hal itu membuat Ichikawa salting sendiri. Selain itu, Yamada meminta Ichikawa untuk menjadi guru lesnya. Ya, Ichikawa mau-mau aja lah. Tetapi tiba-tiba guru piket perpustakaan muncul dari belakang. Di saat Yamada nyemil permen juga. Sehingga Ichikawa khawatir ini sebab jika ketahuan mereka akan dimarahi habis-habisan. Sehingga ia pun langsung berbisik ke kuping Yamada, yang membuat Yamada pun salting dong. Kemudian kita melompat saat Ichikawa pulang hujan-hujanan karena ia lupa membawa jas. Akan tetapi mereka berdua tak sengaja berpapasan nih. Nah, karena tahu kalau Ichikawa kedinginan, Yamada pun memegang pipinya. Kepesing. Lalu Yamada mengeluarkan kresek dari kantongnya. Untuk apa? Ya, dimasukkan ke kepala Ichikawa lah. Woi, bukan tempatnya. Karena tidak ada jalan lain, Yamada pun menawari Ichikawa untuk pulang bersama. Bukannya tidak mau, tapi Ichikawa bilang kalau ini terlalu berbahaya. Namun karena Yamada sedang buru-buru, Ichikawa pun memilih untuk mengantarkannya saja. Akan tetapi sesampainya di depan rumah, Ichikawa baru sadar Yamada meninggalkan cemilannya di keranjangnya. Karena barang itu sangat penting bagi Yamada, Ichikawa pun berniat akan mengembalikannya. Sehingga ia pun langsung menuju ke stasiun. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali nih. Akan tetapi pertemuan mereka hanya sebentar saja. Karena Ichikawa kedinginan banget dan mulai bersin-bersin. 中身見たって言わない方が。セリとは別のやつだから。ママに頼まれて。仕事だろ。じゃあ。 Singkat cerita, sesampainya di rumah, di kamar karena mengantuk berat, ia pun tidur dulu. Namun, Ichikawa bermimpi Yamada besar dan Yamada kecil, yang dimana itu membuatnya sangat tidak nyaman. Bagi yang belum tahu, itu adalah tandanya teman mereka. Kayak benda-benda menjadi besar dan mengecil gitu. Pasti kalian ngalami. Tapi entah kenapa sekarang admin gak pernah ngalamin deh. Pas waktu kecil aja. Oke, lanjut. Yang artinya Ichikawa sekarang terkena demam nih. Karena hal tersebut Ichikawa pun tidak masuk sekolah. Lalu kita melompat di sore harinya. Di saat Ichikawa akan menonton TV, tiba-tiba suara bel berbunyi. Dan saat dilihat dari kamera, ternyata itu adalah Yamada. Ya, tujuan Yamada ke sini untuk memberikannya es krim stroberi. Dan ia merasa bersalah tentang kejadian kemarin yang membuat Ichikawa demam. Tapi saat mereka akan berpisah, tiba-tiba Ichikawa menawari Yamada untuk mampir dulu. Padahal di rumahnya tidak ada siapa-siapa. Langsung sikat. Tapi Yamada mau-mau aja nih. Sehingga mereka pun langsung masuk ke kamar. Sehingga mereka pun langsung masuk ke dalam rumah. Nah, karena pertama kalinya Yamada masuk ke rumah Ichikawa, sehingga ia pun melihat ke sana ke sini. Lalu saat Ichikawa membuatkannya teh, ia tersadar kalau ia masih memakai baju tidur. Takutnya Yamada mencium bau badannya, sehingga Ichikawa pun izin untuk ganti baju dulu. Akan tetapi saat di kamar, Ichikawa tiba-tiba oleng nih, dan ia pun langsung pingsan. Beberapa waktu kemudian, karena Ichikawa tidak turun-turun, Yamada sadar ada hal yang tidak beres. Dan juga saat ia memanggil Ichikawa, Ichikawa tidak menjawab apapun, sehingga ia pun langsung menuju ke atas. Di atas, Yamada sangat kaget melihat Ichikawa yang tergeletak di lantai, sehingga Yamada pun langsung menolongnya dan juga memakaikannya pakaian. Dan tiba-tiba
山田がここに。ずいぶんリアルな夢だ。小さくなったりしないん？ Singkat cerita, saat Ichikawa terbangun, Ichikawa masih membayangkan Yamada nih, padahal itu adalah kakaknya. Lalu kakaknya memberitahu kalau ada krim stroberi di ruang tamu dan juga ada sebuah surat dari Yamada. Kemudian kita melompat saat Ichikawa sudah siuman dari temannya. Di situ ibunya menceritakan kalau kemarin dirinya melihat Yamada yang tingkahnya sedikit aneh di depan rumah mereka. Yahaha, salting nggak tuh? Lalu saat Ichikawa berangkat sekolah, di jalan ia berpapasan dengan Yamada. Entah kenapa, tapi terlihat Yamada terkena flu nih. Lalu mereka pun berangkat sekolah bersama. Kisah 9. Cerita berlanjut. Siang-siang di sekolah, Yamada tiba-tiba menanyakan tentang Lion Ichikiwir. Maksudnya Ichikawa rek. Hehe. Tapi di situ Ichikawa malah menganggap Yamada mengejeknya. Cih, dasar wibu. Lalu Yamada menunjukkan sebuah stiker favoritnya dan ia ingin mengirim stiker itu kepadanya. Akan tetapi Ichikiwir malah menolaknya dong. Jir, gak peka. Namun Yamada tidak menyerah untuk menggoda-godanya lagi. Namun Ichikawa masih tidak peka dong. Woi, sadar wibu. Sehingga Yamada harus pasrah nih menghadapi Ichikiwir satu ini. Lalu kita melompat saat di kelas. Moeko mengajak teman-temannya untuk challenge pertukaran line dengan semua cowok di kelasnya. Sontaklah Yamada setuju nih, sebab ini kesempatannya untuk meminta line Ichikawa. Dan beneran dong. Tapi saat Moeko menyerobot duluan, Ichikawa malah mengasih line-nya dong. Terlihat PP yang dipakai Ichikawa adalah Rizero dong. Absen siapa yang waifunya Rizero rek? Bukan saya bang. Namun terlihat Yamada seperti marah nih kepada Ichikawa karena cemburu. Sehingga Yamada pun mencoba membalas dendam nih kelakuan Ichikawa tadi dengan cara bilang kalau ia seapartemen dengan teman sekelasnya yang pintar olahraga. Di situ Yamada mencoba melihat reaksi Ichikawa nih bagaimana. Namun Ichikawa malah baru sadar dong kalau di perpustakaan tadi Yamada ingin meminta lainnya. Sehingga Ichikawa tiba-tiba berteriak nih yang membuat Yamada sangat senang, sebab itulah pertandanya. ごめん、なんでもない。そんなはず。とにかく今度聞かれたら即答だ。 Dan singkat cerita, malam hari pun tiba. Ichikawa masih memikirkan nih tentang kejadian tadi. Apakah Yamada benar-benar ingin meminta lainnya atau cuma main-main? Sambil ia membaca manga romance dari Yamada. Meskipun ia sadar cerita di manga itu cuma fiksi, tapi dia sangat ingin seperti itu. Ya 11-12 kayak kalian rek, yang ingin waifunya menjadi kenyataan. Sadar wibu, admin juga sih. Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Saat berangkat sekolah, Ichikiwir melihat kalau buaya sedang menggoda Yamada nih. Untungnya ada Chi yang melindunginya. Namun karena jam terbang menjadi buaya sudah sangat lama, ia pun mencoba mendekati Yamada dari temannya dulu. Sontaklah mereka semua kaget dong kalau Chi mengiyakan ajakan main dari buaya. 山田さんも一緒に来たよ。 Di situ Yamada mencoba menyadarkan Chi kalau hal itu tidak baik, sebab buaya itu ada maksud tersembunyi di balik semua itu. Namun karena Chi sudah baper, Chi pun tidak mendengar kenyataan itu dong. Dan singkat cerita, di perpustakaan Ichikawa melihat Yamada yang menangisi temannya nih, sehingga Ichikawa mencoba untuk menenangkannya. Namun pembicaraan mereka harus terpotong karena ada teman buaya yang datang untuk meminta maaf soal buaya tadi. Namun mereka berdua baru sadar dong kalau ada Ichikiwir, sehingga mereka pun langsung pergi. Bukan pergi mengalih, melainkan membawa si buaya itu untuk diperlihatkan kalau Yamada dekat dengan seseorang. Dan saat Ichikawa akan pergi, tiba-tiba Yamada melakukan ini dong. Kepesing. Terus ちょっとハリア
Sontaklah Ichikawa loading nih apa yang telah terjadi barusan. Kemudian Ichikawa pun kembali ke kelas. 今のは離れるならともかく逆に変な後悔を Di kelas, teman Chi memberitahu dirinya jika dia hanya dimanfaatkan oleh buaya itu. Alhasil, Chi pun mulai sadar nih. Sehingga saat sepulang sekolah, Chi memanggil Yamada. Namun karena tidak menoleh, Chi pun memanggilnya dengan nama raksasa bodoh dong. Yang membuat Yamada langsung menoleh. Nah, setelah tahu kalau Chi tidak jadi pergi, Yamada sangat senang nih, sehingga mereka pun kembali baikan. Di situ Ichikawa melihatnya, sehingga saat di rumah Ichikawa berpikir apakah Yamada memanfaatkannya seperti buaya tadi. Sebab Ichikawa berpikir apakah Yamada mendekatinya supaya buaya itu tidak mendekatinya. Sehingga Ichikiwir malah berpikir dong kalau selama ini ia hanya dimanfaatkan. Sehingga sekarang Ichikiwir selalu menghindari kontak mata nih dengan Yamada ataupun berkomunikasi dengannya. Bahkan 2 hari ia tidak pergi ke perpustakaan, yang membuat Yamada pun heran nih apa yang telah terjadi kepadanya. Lalu saat pulang sekolah, Yamada langsung mengejar Ichikawa nih untuk bertanya apa yang salah dengan dirinya sambil ia menangis. 私が僕が言ったこと気にいいか急ぐんでうまく利用してやったと思ったやつ Dan yang membuat Ichikawa terharu, Yamada masih membawa tisu pemberiannya dong. Sehingga Ichikawa sadar kalau Yamada bukan orang yang seperti itu. Maka dari itu Ichikawa beralasan kalau 2 hari ini ia hanya ada urusan mendadak dan ia tidak marah kok dengannya. Sehingga pernyataan itu membuat Yamada sangat senang dan langsung memeluknya. Kepinsing. 仲直りのハグ近いの嫌だ言ってない消えろ Nah, setelah itu mereka pun pulang bersama. Namun sebelum mereka berpisah, Yamada bertanya apakah di musim dingin nanti Ichikawa akan berpergian. Ichikawa pun bilang kalau ia sekeluarga akan pulang kampung. Dan juga di situ Ichikawa mengembalikan komik Yamada nih. Nah, karena melihat Ichikawa sangat suka dengan komiknya, Yamada pun berjanji akan meminjaminya volume keduanya. Dan Yamada berjanji besok Senin akan membawanya. Namun semua itu ada rencana di baliknya. Nah, karena senang, Yamada pun izin pulang nih. Bye-bye. Loh, kebalik woi, sepeda gue itu. Singkat cerita, di hari Senin, Yamada beralasan dong kalau ia tidak membawa komiknya. Dan sebab sekarang adalah hari terakhir mereka bersekolah, Yamada pun mengajaknya bertemu besok. Maka dari itu, Yamada langsung meminta line Ichikawa. Dan kepinsing. 明日 Kisah 10. Hari ini mereka janjian nih bertemu jam 2 siang di patung Hachiko Shibuya. Dan tak lupa Ichikawa menggunakan outfit bibunya nih. Terlihat mereka berdua sama-sama datang sebelum jam janjiannya. Namun Ichikawa malah mengiringi Yamada dong kayak tawaf anjir. Sebab untuk memastikannya. Dan beneran dong, Yamada juga sadar kalau dia adalah Ichikawa nih. Namun Yamada tiba-tiba mengajaknya ke tempat yang ia ingin kunjungi. Di situ Ichikawa juga tidak keberatan kok untuk mengantarkan Yamada. Tapi ia baru sadar kalau outfitnya mirip seperti seorang penguntit. Makanya Yamada sinis saat melihatnya tadi.
Cih, dasar wibu. Lalu mereka ingin bergandengan tangan nih, tapi ya gak pakai perantaran dong. Nah setelah itu Yamada mengajak Ichikawa pergi membeli cake yang viral pada waktu itu. Dan Ichikiwir baru sadar dong kalau ini seperti kencan. Ya emang gitu rencana Yamada re. Lalu saat mereka menunggu antrian, Ichikawa tak sengaja bilang kalau gaya rambut Yamada sekarang sangat imut, yang membuat Yamada pun salting sendiri nih. Kepincing. なんだよ。でも家じゃ全然甘いよ。それは可愛いの。可愛いって言うんだ。 Singkat cerita, saat di dalam, Ichikawa kaget nih melihat harga-harga menunya, sehingga ia pun hanya memesan kopi saja. Kok sama ya kayak admin. Kemudian mereka berdua pun ngobrol ngalur ngidul, dan singkat cerita pesanan mereka pun datang nih. Di situ Yamada menyuruh Ichikawa untuk memfotonya, tapi karena gaya makan Yamada sangat estetik, kebalikannya maksudnya, sehingga Ichikawa tidak bisa memotonya dong, sehingga dia pun akan memvideokannya saja. Dan ternyata alasan Yamada menyuruh Ichikawa membuat video itu bukan untuk dikirim ke sosmed, melainkan dikirim ke line Ichikawa sendiri dong. Yang membuat Ichikawa pun fokus dengan HP-nya. Namun Yamada tiba-tiba bilang nih, Jangan lupa lihat yang aslinya woi. kepincing. Nah setelah makan-makan mereka mampir ke toko baju juga nih. Tapi Ichikawa tidak asing dengan toko ini, sebab ia sering diajak kakaknya ke sini. Kemudian Yamada meminta pendapat soal baju yang bagus di sana nih. Lalu Ichikawa berpikir kalau ini seperti anime komedi romance. Ya emang sih. Lalu saat Yamada mencoba pakaiannya, Ichikiwir satu ini malah berpikir di balik gorden itu dong. Woi, jangan pergi. Sebab Yamada masih belum mencoba beberapa pakaian lagi. Namun tiba-tiba ia mendengar suara kakaknya. Dan beneran dong, kakaknya kesini bersama teman-temannya. Namun saat Yamada memanggil kakaknya, Ichikawa melarang dong, sebab belum waktunya. Nah supaya Ichikawa tidak ketahuan oleh kakaknya, Yamada pun langsung menariknya ke dalam gorden dong. Seperti biasanya, emot batu penyelamat kuning keluarlah. Ya, di dalam terjadi suasana seperti saat di sekolah dulu. Namun di situ Yamada meminta penjelasan Ichikawa nih, apa yang ia maksud jangan sekarang soal kakaknya tadi. Sehingga Ichikawa pun menjelaskan kalau dia akan mengenalkannya di suatu hari nanti. Singkat cerita, malam harinya mereka masih jalan berdua nih. Terlihat suasana di malam itu sangat ramai. Lalu Ichikawa berterima kasih kepada Yamada, sebab dia orang yang jarang menerima ajakan orang pergi. Tapi di hari ini ia sangat senang nih karena hal itu. Lalu Yamada langsung menyelimuti Ichikawa dengan salnya dong. Kemudian mereka berdua pun menikmati malam itu hanya berduaan saja. 見たかったんだ今日。嘘。嘘。 Singkat cerita, saat di kereta mereka berdua tak sengaja terpisah nih. Dan tiba-tiba tangan Ichikawa ada yang memegangnya. Ternyata itu tangan Yamada re. Ya setelah kejadian itu mereka sampai lupa dong kapan harus melepas tangannya. 僕ら伝わりそうで。じゃあこの辺で。 Nah setelah itu mereka pun berpisah re. Jiri kok hilang nih anak. Ciluk ba. Di malam itu Ichikawa berharap supaya bisa mengungkapkan perasaannya kepada Yamada. Lalu kita melompat saat Ichikawa berhayal di mana toko komiknya menjadi kenyataan. Kan bener wibu ngen. Di situ Ichikawa berhayal kalau MC-nya memberikannya motivasi supaya tidak menyerah. Namun saat ia mencoba untuk olahraga sebentar, tiba-tiba ia mendapatkan pesan dari Yamada nih. Namun penyakit wibunya itu terbawa sampai tidur dong, gak bisa hilang. Kisah 11. Di malam Natal, semua orang pasti senang-senang atau enggak berkumpul dengan keluarganya. Namun berbeda dengan Ichikawa kali ini, sebab ia malah bertemu dengan si buaya. Dan soal tangannya yang diperban itu karena kejadian 4 hari yang lalu re.
Kemudian kita dibawa flashback ke 4 hari yang lalu itu, di mana Ichikawa sekeluarga pulang kampung. Nah, di sana Ichikawa tidak mempersalahkan apapun selain masalah tidur bersama kakaknya. Kemudian Ichikawa mendapatkan pesan dari Yamada nih yang mengabarinya kalau dia sedang makan lagi. Dan itu membuat Ichikawa teringat tentang janjinya dulu untuk mengirim foto salju di saat pulang kampung. Namun karena foto di rumah hasilnya jelek, ia pun pergi jalan-jalan keluar. Dan syukurlah Ichikawa menemukan tempat yang bagus. Akan tetapi tiba-tiba ya, Ichikawa langsung terjun bebas dong dari tebing. Dan singkat cerita, di sore harinya, akhirnya kakaknya menemukan Ichikawa nih yang tergeletak di sana. Lalu Ichikawa baru sadar kalau tangannya patah. Dan itulah penyebab kenapa tangannya diperban sekarang. Lalu saat di rumah, Ichikawa memfoto tangannya untuk dikirim ke Yamada. Dan tanggapan Yamada adalah langsung mengajaknya video call nih. Dan kayaknya telar kuning, emot batu penyelamat muncul lah. Di situ Ichikawa salting melihat baju Yamada dong sama admin juga. Lalu setelah mendengar kabar kalau Ichikawa baik-baik saja, Yamada pun baru sadar kalau bajunya terbuka. Dan tiba-tiba kakaknya menengok dong. Karena panik, Ichikawa malah tak sengaja menutup video call-nya. Namun yang lebih dikhawatiri lagi oleh Ichikawa adalah diinterogasi oleh kakaknya. Namun ternyata tidak yang membuat Ichikawa terheran-heran. Tumben kakakku ini. Nah, setelah memberitahu ke Yamada kalau itu hanya kakaknya, Yamada tiba-tiba mengajaknya teleponan dong. Lalu Yamada menyuruh Ichikawa mencari minuman supaya mereka seperti minum bersama. Oh, aru. じゃあ飲んで。まだある。 Lalu Yamada juga menyuruh Ichikawa melihat di luar. Dan ternyata pemandangannya sangat bagus nih kalau di Ichikawa. Tidak dengan Yamada yang melihat jendela doang. Sehingga Ichikawa pun memfoto pemandangan itu dan mengirimkannya ke Yamada. Dan setelah itu Yamada menyuruh Ichikawa memegang kepalanya nih supaya seperti mengusap-ngusap kepalanya. Oh yes. なんかリモートコントロールさ、そんなことがあり、結局僕は Singkat cerita, keesokan harinya, Ichikawa sekeluarga terpaksa pulang nih karena Ichikawa itu sendiri. Lalu mereka mampir membeli oleh-oleh dulu. Di sana, Ichikawa tak sengaja menemukan kandungan kunci anjing yang imut. Dan Yamada juga menyukai anjing nih, tepat banget. Sehingga Ichikawa berniat untuk membelikannya oleh-oleh tersebut, meskipun hadiahnya kecil. Lalu di mobil, kakaknya bertanya nih siapa wanita tadi malam. Ichikawa pun menjawab Yamada. Sontaklah kakaknya kaget kalau wanita secantik itu tulisannya sangat jelek. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Ichikawa izin pergi mengambilkan buku nih alasannya. Namun sebenarnya ia ingin bertemu dengan Yamada. Dan di tengah jalan ia tak sengaja bertemu dengan anjing dan juga Yamada. Aduh, outfitnya lo. Ya, Ichikiwir tak sengaja bertemu dengan Yamada nih. Lalu Yamada mengenalkan anjingnya yang bernama Wantaro. Dan setelah itu mereka pun pergi ke taman. Di situ Ichikawa insecure nih untuk memberikan hadiah kandungan anjing itu ke Yamada. Sebab Yamada sudah punya anjing yang asli dong. Lalu saat Ichikawa bermain bersama anjing itu, Yamada tiba-tiba memegang tangannya dong. Admin juga mau, woi. Lalu saat Ichikawa mengembalikan sel waktu itu, Yamada pun kecewa sebab dia berniat untuk memberikan sel itu kepada Ichikawa. Lalu Ichikawa langsung mengeluarkan kandungan kunci itu dong dan bilang kalau ini adalah oleh-oleh dari kampung halamannya. Sontaklah Yamada terlihat sangat senang nih, bahkan di luar ekspektasi Ichikawa. Singkat cerita, sore harinya mereka janjian nih untuk ke kuil bersama-sama nanti tahun baru. Lalu di malam harinya
Ichikawa tak sadar kalau ia selalu pertukaran pesan dengan Yamada setiap harinya. Dan di malam itu, Ichikawa membeli minuman di supermarket nih. Namun ia malah tak sengaja bertemu dengan si buaya. Dan itulah situasi yang terjadi di awal tadi, Re. Ya, si buaya itu memaksa Ichikawa memberikan len Yamada. Namun Ichikawa berbohong bilang kalau dia tidak mempunyai lennya. Akan tetapi Ichikawa tidak pintar berbohong, sebab si buaya itu tahu pesan len dari Yamada. Tolol. Lalu Moeko dan teman-temannya disuruh pergi nih oleh buaya, sebab si buaya akan menginterogasinya. Ya, meskipun si buaya memaksa Ichikawa memberikan len Yamada, Ichikawa tidak mau. Dan untungnya Moeko datang di waktu yang tepat untuk meminta mengantarkannya pulang. Dan akhirnya Ichikawa pun bisa lolos dari si buaya itu. Di situ Moeko menyuruh Ichikawa lebih tegas. Dan soal perasaannya dengan Yamada itu sudah terlihat kok dari sebelum-sebelumnya, kata Moeko. Dan singkat cerita, sesampainya di apartemen, Moeko menawari Ichikawa masuk ke dalam nih, sebab ada Yamada di sana. Sontaklah Ichikawa langsung kabur ngibrit nih, sebab ia malu habis-habisan, sebab ia telah menyatakan perasaannya tadi di depan Moeko. Lalu Ichikawa menelpon Yamada dong untuk mengucapkan selamat tahun baru. Namun percakapan mereka harus terhenti karena Moeko sudah datang. Dan mulai hari itu, Ichikawa ingin bilang kepada Yamada kalau ia benar-benar mencintainya. Kisah 12. Di pagi tahun baru yang cerah itu, Ichikawa sekeluarga berjalan menuju ke kuil. Namun ibunya melihat Yamada yang sedang menunggu seseorang nih. Sontaklah Ichikawa kaget. Kenapa nih orang datang lebih awal? Padahal janjian mereka setelah ia kabur dari keluarganya. Di situ kakaknya menjelaskan Yamada sedang menunggu seseorang. Bisa dilihat dari ia yang sudah bertandan dan juga bercermin. Sontaklah Ichikawa di belakang salting-salting sendiri dong. Kepingsing. Namun karena kakaknya membuat keributan, akhirnya Yamada menyadari kalau Ichikawa berada di belakangnya. Sehingga Yamada menghampirinya nih. Nah setelah itu Yamada memperkenalkan diri ke keluarga Ichikawa. Anjir, kakaknya malah sungkan dong. Sehingga sekarang Yamada bergabung dengan keluarga Ichikawa. Lalu di saat mereka berdoa karena tangan Ichikawa yang satunya sakit, sehingga Ichikawa tidak bisa menempuk tangannya. Namun tiba-tiba Yamada melakukan ini dong. Kepingsing. Nah setelah itu mereka pun berpisah dengan Yamada. Dan rencana Ichikawa setelah ini akan kabur nih dan bertemu lagi dengan Yamada. Namun di situ kakaknya memuji Yamada yang terlihat dewasa. Ya emang, lalu saat orang tuanya akan mencari makan, kakak dan Ichikawa pun izin tidak ikut sebab mereka ingin kabur. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Yamada, tapi dengan mulut penuh makanan dong. Gini amat ya punya pacar. Belum pacaran ya? Namun tiba-tiba kakaknya mengajak Yamada mampir ke rumahnya dong. Wih. Lalu saat perjalanan, kakaknya bertanya apakah Yamada sedang menunggu seseorang. Yamada pun menjawab tidak kok. Lalu kakaknya sadar kalau Yamada sedang menunggu Ichikawa. Anjir kepentok. Singkat cerita, sesampainya di rumah, di situ Ichikawa khawatir kakaknya melihat kandungan anjing yang dulu ia beli yang diberikan kepada Yamada. Sehingga Ichikawa malah melakukan ini dong. Waduh, adik gue udah dewasa. Lu lihat apa anjir? Nah setelah itu Yamada mencoba somai buatan keluarga Ichikawa. Ya, Yamada pun sangat senang nih sebab rasanya sangat enak. Nah setelah makan, kakaknya bertanya sebutan Yamada di kelasnya. Paijo mungkin. Lah dari kapan gitu? Lalu kakaknya menyuruh Ichikawa menebak nih nama depan Yamada. Dan
Nah, setelah itu kakaknya menunjukkan album tahunan sekolahnya dan juga Ichikawa. Dan inilah wajah Ichikawa saat STR. Namun di situ Yamada tak sengaja membuat Ichikawa sakit hati nih. Nah, untuk mencairkan suasana, kakaknya pun tiba-tiba izin keluar dengan alasan ada rencana mendadak dari temannya. Lalu sebelum kakaknya pergi, kakaknya berterima kasih kepada Yamada yang sudah berteman dengan Ichikawa. Dan tiba-tiba Yamada memegang kakaknya dong untuk bertanya apakah ia boleh memanggilnya One-chan. Ya bolehlah kata kakaknya, tapi kakaknya juga ingin memanggilnya Ana-chan. Nah sekarang tinggal mereka berdua nih. Enaknya olahraga nggak sih? Olahraga apa nih? Lalu saat Ichikawa akan menyembunyikan album tersebut, Yamada malah mengikutinya dong sampai kamar juga. Di situ Yamada menceritakan atas satu foto di mana ia sudah tahu sebab Ichikawa dan Chi dulu satu sekolah. Namun Ichikawa malah khawatir nih apakah bibit kemarin yang ia keluarkan masih ada di tong sampah atau tidak. Dan untungnya sudah kosong. Lalu Yamada bertanya tentang kedua temannya ini. Terungkap mereka adalah Kinoshita dan Takano, teman dekat Ichikawa, sekaligus teman belajar bersama dan juga bermain. Namun sekarang mereka terpisah nih karena mereka masuk ke sekolah swasta. Lalu di situ Yamada melihat banyak piala sebab Ichikawa adalah anak pintar dalam semua hal. Tapi Yamada menemukan buku ini nih, buku wibu tentang psikopat. Tapi itu mengingatkan Ichikawa tentang kejadian dulu saat ia dibully gara-gara buku tersebut. Namun Yamada tiba-tiba tidur dong di kasurnya. Namun saat akan mengambil buku yang mengganjal kepalanya, tiba-tiba Ichikawa melakukan ini dong. Sehingga Yamada langsung meminta maaf nih telah melihat barang-barangnya tanpa izin. Akan tetapi Yamada tiba-tiba memfoto album Ichikawa dan langsung lari keluar. Lalu Yamada berjanji akan menunjukkan album fotonya juga lain kali. Atau kata lain itu adalah ungkapan untuk mengajak Ichikawa ke rumahnya. Lalu kita dibawa flashback saat Ichikawa tidak keterima di sekolahan favoritnya. Dan ia pun menjadi seorang wibu yang membuat ia dijauhi oleh teman-temannya. Dan itu semua adalah mimpi buruk bagi Ichikawa. Nah saat Ichikawa berangkat sekolah di hari ini, di gerbang ia pun bertemu dengan Yamada. Dan tak lupa Yamada menyapa ibu dan kakak Ichikawa. Lalu saat di sekolah, Yamada bertanya di mana Kenjiro, yaitu kandungan anjing Ichikawa. Dan nama kandungan anjingnya bernama Kentaro Re. Dan alasan Ichikawa menaruhnya di dalam tas sebab ia tidak bisa memasang dengan hanya satu tangan. Sehingga Yamada pun akan memasangnya. Tapi yang gak di situ juga dong. Nah di situ Ichikawa tidak percaya nih. Ternyata selama ini ia selalu bersama Yamada, di mana mereka banyak sekali membuat kenangan yang indah. Dan Yamada lah alasan kenapa Ichikawa berangkat sekolah. Lalu di situ Yamada tiba-tiba memeluk Ichikawa nih, bertujuan untuk menenangkannya. Dan Arigato. Yoshi. Soka. Arigato. lalu mereka pun berlari sambil canda tawa di lorong kelas. Dan itulah akhir dari anime Boku no Kokoro no Yabayatsu season 1. Dan anime kali ini pun tamat Ya, di sini kita bisa mengambil hikmah kalau seseorang bakal bisa berubah di saat ia bertemu dengan orang yang tepat Contohnya Ichikawa ini. Dulunya dia seorang wibu, tapi sekarang ia menjadi pribadi yang lebih baik karena kemunculan Yamada, si cewek model yang menyukainya. Dan itulah pesan terakhir dari admin. Dan admin juga berterima kasih kepada are-are yang sudah menonton dari awal sampai akhir ini. Semoga penyakit wibu kalian bisa hilang dan menuju ke dunia nyata. Dan itulah motivasi kali ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Salam kepensing. Sampai jumpa Kerja bagus.
Thank